Salam sejahtera saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa kembali dalam persekutuan doa malam hari Kamis 8 Desember 2022 bersama saya Pendeta Samuel Adi Perdana. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan penuh semangat, dan tidak pernah kehilangan waktu untuk bahagia, karena bahagia itu adalah anugerah yang sudah diberikan kepada kita. Nikmati bahagia dari Tuhan, dan kita percaya, teguhkan dalam hati, tidak sedikit pun Tuhan Yesus Kristus tidak menyertai kita dalam setiap langkah kehidupan ini. Mari kita satukan hati dalam persekutuan doa ini. Kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 83, Terbitlah Bintang Timur. Terbitlah bintang timur dan fajar mereka, menyambut sang penghibur harapan dunia. Gelap sedang berlalu pun malam yang sedih, cahaya siang baru semakin berseri. Yang diam menderita di bayang maut kelam, mendapat sukacita di fajar yang terang. Mari saudara, kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Dengan penuh keyakinan, kami ingin membuka hati dan pikiran kami menyambut datang-Mu. Dan biarlah saat ini melalui kuasa Roh Kudus kami bisa merenungkan firman Tuhan yang akan kami baca bersama-sama. Biarlah di masa penantian ini hati pikiran kami terbit menyambut sang bintang timur, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan waktu kami ini ya Tuhan, dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari saudara kita membaca Lukas pasal 1 ayat 34 sampai 38. Perenungan hari ini saya beri tema ketaatan yang penuh rahmat. Demikianlah firman Tuhan. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku tidak bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kata taat atau ketaatan dan menaati merupakan kata yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Kata ini sering dihubungkan dengan relasi antara atasan dan bawahan.
Misalnya seorang pembantu rumah tangga yang taat melaksanakan perintah majikannya. Relasi antara kebijakan, aturan, dan pelaksanaannya. Misalnya ketaatan seorang murid terhadap peraturan-peraturan di sekolah untuk datang tepat waktu misalnya, tidak mencontek, dan memenuhi kewajiban-kewajiban sekolah. Misalkan juga anak yang harus taat kepada orang tuanya. Dan bila dikaji lebih jauh, ada rupa-rupa alasan mengapa orang taat melaksanakan sebuah perintah atau aturan atau hukum yang berlaku. Ada yang taat karena takut dihukum dan takut dinilai negatif. Tetapi ada juga yang taat karena kesadaran pribadi akan nilai luhur yang terkandung dalam sebuah perintah dan aturan tersebut. Kisah Injil hari ini menampilkan sosok Maria yang penuh rahmat, taat pada perintah dan kehendak Allah. Allah menghendaki Maria agar ia bersedia menjadi ibu dari Sang Penyelamat, yakni Yesus Kristus. Maria taat terhadap perintah itu dan bersedia menjadi ibu yang melahirkan Yesus Kristus. Ketaatan Maria lahir dari sikap batin yang pasrah atau berserah untuk mendengarkan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Ekspresi ketaatan yang mendalam tampak dalam kesediaannya dengan perkataan yang diucapkan oleh Maria sendiri. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Sikap dasar ketaatan yang radikal seperti ini yang ditunjukkan oleh Maria menjadikan ia seorang yang taat bukan karena takut, tetapi dia tahu betul ia taat karena ia harus melakukannya, sebab ini Tuhan yang memerintahnya. Kehendak Tuhan harus diikuti dengan kerelaan. Inilah yang membuatnya berkenan dan penuh rahmat di hadapan Tuhan. Rahmat dan berkat Allah akan selalu mengalir bagi mereka yang taat dan mau merendahkan diri di hadapan Allah. Ketaatan dan kerendahan hati Maria terhadap kehendak Allah merupakan model ketaatan kita sebagai seorang Kristen. Maria telah memberi contoh kepada kita bagaimana menjadi seorang yang taat terhadap Allah dalam segala perkara. Tentu ini undangan bagi kita semua. Hidup dalam kejujuran, mengutamakan cinta kasih, saling mengampuni, setia dan bertanggung jawab terhadap tugas yang dipercayakan kepada kita, sesungguhnya merupakan bentuk nyata ketaatan kita terhadap kehendak Allah. Lebih dari itu, sikap kerendahan hati yang kita tunjukkan merupakan hal yang penting. Orang yang rendah hati akan memiliki kualitas hati yang baik. Dengan kualitas hati yang baik, kita mampu terbuka terhadap setiap rahmat dan karunia Allah. Artinya, setiap kehidupan bisa kita lihat dari kacamata rahmat dan karunia. Kadang-kadang kalau kita menjalani kehidupan yang tidak kita harapkan terjadi, kita seringkali menganggap bahwa hidup ini susah sekali kita jalani. Mengapa begini terus dalam hidup? Bahkan seringkali orang berkata, aduh udahlah nasib kita memang jelek gitu ya. Apakah begitu? Dengan kerendahan hati seperti sikap yang ditunjukkan oleh Ibu Yesus Maria, kita bisa melihat segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, baik itu hal yang bagus atau yang jelek atau yang buruk yang terjadi, kita lihat dari kacamata rahmat dan karunia Allah serta ketaatan. Dan dimampukan juga pada akhirnya kita berkata di tengah situasi yang tidak kita inginkan, jadilah kehendak-Mu ya Tuhan. Sebab aku atau kami ini adalah hamba. Maka milikilah sikap rendah hati yang memungkinkan kita menjadi seorang yang hidup dalam rahmat dan kasih karunia Allah. Sikap ini akan melatih kita semakin tabah, sabar, dan peka
atas kebutuhan orang lain juga. Memang tidak mudah, tetapi mari kita belajar dari Ibu Yesus Maria hingga akhirnya kita hidup boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Ketaatan yang penuh rahmat menjadi gaya kehidupan kita dalam menantikan kedatangan Yesus Kristus kembali. Mari saudara kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan yang penuh kasih, kami serahkan hidup kami untuk kami bisa belajar taat dan penuh rahmat. Segala sesuatu kami lihat dari sudut rahmat dan karunia-Mu, sehingga kami bisa menjalani kehidupan ini dengan baik di hadapan Tuhan, di hadapan sesama kami manusia. Dan di tengah kehidupan yang taat penuh rahmat itu, biarlah kami menantikan Tuhan sambil saling mendoakan satu dengan yang lain, menguatkan satu dengan yang lain, memperhatikan satu dengan yang lain, peduli satu dengan yang lain, dan seterusnya. Saat ini kami bersama-sama berdoa untuk perdamaian di dunia ini ya Tuhan. Biarlah peperangan di mana-mana berhenti dan berubah menjadi kehidupan yang penuh cinta kasih. Kami juga berdoa untuk mereka yang tidak memiliki rumah. Berilah mereka tempat berteduh setiap hari. Bagi mereka yang lapar dan haus, berilah mereka makan dan minum ya Tuhan. Bagi mereka yang sakit, pulihkanlah mereka. Dan bagi mereka yang berduka cita, kiranya Tuhan memberi penghiburan bagi mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan, kiranya segala rahmat-Mu, rencana-Mu terhadap dunia serta manusia melampaui segala dugaan kami. Semuanya rancangan yang penuh damai sejahtera. Semoga kami tetap percaya pada kekuatan kasih-Mu yang menyelamatkan, sehingga seturut teladan Ibu Maria, kami selalu berani memberikan diri kami sepenuhnya kepada Putra-Mu, Yesus Kristus, Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Kami panjatkan doa kami dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tetap semangat, selamat beristirahat, tetaplah nantikan Tuhan dalam ketaatan yang penuh dengan rahmat. Tuhan memberkati kita selalu. Amin. Penghalau malam itu sang surya yang cerah, yaitu Yesus Kristus kekal cahayanya. Terbitlah bintang timur dan fajar mereka, menyambut sang penghibur harapan dunia.